Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan saran dari kalian semua. Teori pembelajaran humanistik. Psikologi humanistik adalah perspektif psikologis yang menekankan studi tentang pribadi seutuhnya. Psikolog humanistik melihat perilaku manusia tidak hanya melalui mata pengamat, tetapi juga melalui pengamatan perilaku individu, mengintegrasikannya dengan emosi internal dan citra diri. Berdasarkan teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan seseorang. Kegiatan belajar dikatakan berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya. Siswa dalam proses belajar hendaknya berusaha secara bertahap mencapai kesadaran diri yang baik. Teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku yang belajar, tidak dari sudut pandang pengamatan. Tujuan mendasar dari pendidikan seni liberal adalah untuk mendorong siswa menjadi mandiri, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, menjadi kreatif dan tertarik pada seni, dan memiliki rasa ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Mengingat hal tersebut, prinsip-prinsip pendidikan humanistik disajikan sebagai berikut. A. Siswa harus bisa memilih apa yang dia ingin pelajari. B. Tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajari mereka cara belajar. C. Pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan. D. Pendidik humanistik percaya bahwa emosi dan pengetahuan penting dalam proses pembelajaran dan tidak terpisah dari ranah kognitif dan efektif. Menurut hal terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan dan pembelajaran, khususnya A. Menjadi manusia yang memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. B. Siswa akan belajar apa yang bermakna dengan ia mempelajarinya. C. Belajar yang bermakna dan dalam masyarakat. Guru sebagai instruktur psikologi humanistik menyangkut guru sebagai instruktur di bawah ini adalah fasilitator sebagai memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Fasilitator membuat untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan kelompok yang bersifat umum. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya, sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan pada siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok.
Yang kedua, andragogi, ilmu pengajaran orang dewasa. Dengan menunjukkan andragogi dengan atau usaha pembelajaran orang dewasa dalam kerangka pembangunan atau realisasi pencapaian cita-cita pendidikan seumur hidup dapat diperoleh dengan dukungan konsep teoritik atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu masalah dalam pengertian andragogi adalah pandangannya yang mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan itu bersifat menginformasikan pengetahuan. Tetapi di lain pihak, perubahan yang terjadi seperti inovasi dalam teknologi, mobilisasi penduduk, perubahan sistem ekonomi, dan sejenisnya begitu cepat terjadi. Dalam kondisi seperti ini, maka pengetahuan yang diperoleh seseorang ketika ia berumur 21 tahun akan menjadi usang ketika ia berumur 40 tahun. Apabila demikian halnya, maka pendidikan sebagai suatu proses transmisi pengetahuan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan modern. Sifat belajar orang dewasa bersifat subjektif dan unik. Hal itulah yang membuat orang dewasa berupaya semaksimal mungkin dalam belajar, sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai. Andragogi lahir dari dasar pemikiran bahwa orang dewasa memiliki karakteristik sendiri dalam belajar, sehingga teori-teori mengenai pembelajaran yang selama ini berlaku untuk anak-anak dan dewasa tidak relevan untuk digunakan khusus pada pendidikan orang dewasa. Andragogi merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Hans Betap, seorang guru Jerman, yang dipopulerkan oleh Malcolm Knowles. Menurut Knowles, dalam Andragogi is theory for the art and science of helping adults learn. Andragogi adalah suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar. Knowles dalam bukunya The Modern Practice of Adult Education mengatakan bahwa semula ia mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Dilihat dari segi epistemologi, andragogi berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata aner yang berarti orang dewasa dan agogus artinya pemimpin. Istilah lain yang kerap dipakai sebagai bandingan adalah pedagogi yang ditarik dari kata paid artinya anak dan agos artinya memimpin. Maka secara harfiah pedagogi berarti seni dan pengetahuan mengajar anak. Karena itu pedagogi berarti seni atau pengetahuan mengajar anak, sehingga apabila memakai istilah pedagogi untuk orang dewasa kurang tepat karena mengandung makna yang bertentangan. Sementara itu menurut Kartano bahwa pedagogi lebih baik disebut sebagai andragogi, yaitu ilmu menuntun atau mendidik manusia adalah ilmu membentuk manusia, yaitu membentuk kepribadian seutuhnya agar ia mampu mandiri di tengah lingkungan sosialnya. Dua Montessori, Maria Montessori menemukan bahwa pikiran yang mudah menyerap memiliki dua tahap yang berbeda. Tahap tidak sadar yaitu the unconscious mind yang berlangsung dari lahir hingga sekitar usia 3 tahun, dan tahap sadar the conscious mind yang berlangsung sekitar usia 3 sampai 6 tahun. Mengajar sebagai fasilitasi dipengaruhi oleh Gowell. Dia menekankan hubungan antara pembelajar dan fasilitator.
di mana dia menyatakan bahwa mengajar sebenarnya adalah fasilitasi dan bahwa kita harus membiarkan pelajar rileks dan untuk belajar dan merasa bebas dari segala bentuk ancaman rhythm dalam mengambil prinsip-prinsip konseling dan menerapkannya dalam pendidikan. Laporan ini mengeksplorasi variabel pembelajaran yang berpusat pada orang di sekolah. Kumpulan makalah yang menggambarkan persiapan menciptakan lingkungan saling percaya dan masukan yang provokatif untuk merangsang diskusi. Fasilitator harus memperlakukan pelajar dengan rasa hormat dan tulus, terbuka ketika seorang berkomunikasi secara tulus dengan orang lain. Ketika token profesional atau ahli tidak lagi dipakai, fasilitasi menjadi paling efektif. Fasilitator harus menjadi diri mereka sendiri dalam pertemuan langsung dengan orang lain. Lebih dari kenyataan ini ada perasaan menghargai pembelajar tanpa merendahkan. Istilah bersama dengan penerimaan bahwa tidak masalah jika tidak mengetahui sesuatu yang meningkatkan kepercayaan. Empati dalam arti memahami yang ada dalam pikiran peserta didik, melihatnya dari sudut pandang mereka, merupakan ciri lain dari fasilitasi yang baik. Peserta didik perlu dipahami bukan sekedar mengerti. Salah satu aspek penting dalam pendidikan saat ini yang perlu mendapat perhatian adalah mengenal konsep pendidikan untuk orang dewasa. Tidak selamanya kita berbicara dan menilai seputar pendidikan murid sekolah yang relatif berusia muda. Kenyataan di lapangan, bahwa tidak sedikit orang dewasa yang harus mendapat pendidikan baik, pendidikan formal maupun non-formal. Misalnya pendidikan dalam bentuk keterampilan, kursus, penataran, dan sebagainya. Masalah yang sering muncul adalah bagaimana kiat dan strategi pembelajaran dan orang dewasa yang notabene tidak menduduki bangku sekolah. Dalam hal ini, orang dewasa sebagai siswa dalam kegiatan belajar tidak dapat diperlakukan seperti anak-anak didik biasa yang sedang duduk di bangku sekolah tradisional. Oleh sebab itu, harus dipahami bahwa orang dewasa yang tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan konsep diri bergerak dari ketergantungan seperti yang terjadi pada masa kanak-kanak menuju ke arah kemandirian atau pengarahan diri sendiri. Kematangan psikologi orang dewasa sebagai pribadi. Oleh sebab itu, pendidikan atau pembelajaran orang dewasa memerlukan pendekatan khusus dan harus memiliki pegangan yang kuat akan konsep teori yang didasarkan pada asumsi atau pemahaman orang dewasa sebagai siswa. Kegiatan pendidikan baik melalui jalur sekolah ataupun luar sekolah memiliki daerah dan kegiatan yang beraneka ragam. Pendidikan orang dewasa terutama pendidikan masyarakat bersifat informal sebagai besar dari pendidikan memerlukan pendekatan tersendiri. Dengan menggunakan teori andragogi, kegiatan itu atau usaha merujuk dapat diperoleh dengan dukungan konsep teoritik atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu masalah dalam pengertian andragogi adalah adanya pandangan yang mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu bersifat mentransmisikan pengatur. Tetapi di lain pihak, perubahan yang terjadi seperti inovasi dalam teknologi, modernisasi penduduk, perubahan sistem ekonomi, dan sejenisnya itu cepat terjadi dalam kondisi seperti ini. Maka pengetahuan yang diperoleh seorang ketika berumur 21 tahun akan menjadi usang ketika berumur 40 tahun. Apabila demikian,
Maka pendidikan sebagai suatu proses. Montessori. Pendidikan Montessori merupakan metode pendidikan yang berpusat pada anak yang menekankan pada minat dan aktivitas alami anak dibandingkan metode pengajaran formal. Metode Montessori dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori pada awal tahun 1900-an dan melibatkan aktivitas yang dipimpin oleh anak. Ruang kelas dengan anak-anak ini dari berbagai usia. Metode pendidikan Montessori adalah jenis metode pendidikan yang melibatkan minat dan aktivitas alami anak-anak, bukan bukan metode pengajaran formal. Ruang kelas Montessori menekankan pembelajaran langsung dan pengembangan keterampilan dunia nyata. Dan dilanjutkan oleh Sulum. Metode pendidikan Montessori adalah jenis metode pendidikan yang melibatkan minat dan aktivitas alami anak-anak, bukan metode pengajaran formal. Pendekatan ini menekankan kemandirian dan memandang anak-anak secara alamiah, menginginkan pengetahuan dan mampu memulai pembelajaran dalam lingkungan belajar yang cukup mendukung dan dipersiapkan dengan baik. Berbagai praktek ada dengan nama Montessori yang tidak memiliki merek dagang. Metode Montessori dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori pada awal tahun 1900-an. 1900-an. Ini adalah metode pendidikan khusus yang berpusat pada anak yang melibatkan aktivitas yang dipimpin oleh anak disebut sebagai pekerjaan. Ruang kelas dengan anak-anak dari berbagai usia dan guru yang mendorong kemandirian di antara siswanya. Ruang kelas Montessori mungkin terlihat berbeda dari bahasanya. Hal-hal yang menjadikannya unik antara lain berbagai stasiun aktivitas untuk dipilih anak-anak sepanjang hari. Guru berpindah dari kelompok ke kelompok, bukannya berdiri di depan kelas. Sistem penilaian non-tradisional, fokus pada keseluruhan siswa, perkembangan sosial, emosional, intelektual, dan fisik semuanya dipertimbangkan. Kelebihan pendidikan Montessori. Jika Anda pernah berbicara dengan seorang pendidik Montessori, kemungkinan besar Anda akan mendengar banyak pujian terhadap metode Montessori. Sistem pendidikan cenderung menginspirasi semangat nyata para guru yang menggunakannya. Namun secara spesifik apa kelebihan pendidikan Montessori? Penekanan pada pembelajaran mandiri secara langsung.
Konsep the freedom to learn merupakan teori yang dikembangkan oleh Carl Rogers, seorang psikolog humanistik yang menekankan pentingnya kebebasan individu dan kreativitas dalam pendidikan. Dalam bukunya Freedom to Learn, Roger mengemukakan beberapa prinsip pembelajaran humanistik yang lain, gagasan bahwa manusia mempunyai kemampuan alami untuk belajar. Pembelajaran yang signifikan terjadi ketika materi pelajaran relevan dengan tujuan pembelajaran dan pembelajaran yang melibatkan perubahan dalam diri siswa. Persepsi terhadap diri sendiri seringkali bersifat mengancam dan ditolak. Roger menyarankan agar guru bertindak sebagai fasilitator dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan memecahkan masalah mereka sendiri. Konsep merdeka belajar juga terkait dengan teori Roger dan diperkenalkan olehnya dalam bukunya. Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa didorong untuk mengambil inisiatif belajar dan terlibat dalam aktivitas kreatif dalam proses pembelajaran. Tujuan utama dari teori ini yakni menghasilkan hal-hal baik bagi kemanusiaan agar dapat mencapai aktualisasi diri serta bisa membuat orang mampu mengenali dirinya sendiri. Menurut saya belajar bukan hanya tentang bagaimana cara menghafal materi, namun lebih condong bagaimana cara seseorang bebas mencari cara mereka sendiri serta dapat dilakukan dimanapun. Teori humanistik menurut Abraham Maslow, kegiatan proses belajar sangat penting dan harus dilalui oleh semua peserta didik karena dalam proses ini dapat membuat peserta didik lebih mampu untuk mengenal dirinya sendiri serta dapat mengaktualisasikan ciri-ciri teori belajar humanistik. Satu, lebih fokus pada proses aktualisasi diri kognitif dan efektif. 3, mengutamakan pemahaman serta pengetahuan peserta didik. 4, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. 5, yang berhak mengatur proses belajar masing-masing individu yang diri sendiri. Contoh penerapan teori belajar humanistik. 1, memahami karakter dari setiap peserta didik. 2, memberikan dorongan serta motivasi. 3, menyediakan fasilitas belajar peserta didik. Kelebihan penerapan teori belajar humanistik. 1, menumbuhkan kreativitas peserta didik. 2, mampu mengubahkan sikap dan pola pikir. 3, dapat mencapai aktualisasi diri yang baik. 4, membantu membentuk kepribadian serta perubahan sikap ke arah yang lebih baik. 5, mampu mengubah pola pikir peserta didik. Kelemahan teori belajar humanistik. 1, dapat memunculkan sifat individualisme. 2, terbatasnya peran pendidik karena mereka hanya berperan sebagai fasilitator. 3, pendidik harus selalu memotivasi peserta didik. 4, munculnya kesenjangan antar individu apabila ada individu lain yang kesulitan mengenali potensi dirinya. 5, kurang
efektif apabila dijadikan sebagai metode pembelajaran praktis. Teori belajar humanistik menekankan pada aspek-aspek psikologis dan emosional individu dalam proses pembelajaran. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Carl Rogers. Menurut teori ini, pembelajaran yang efektif terjadi ketika individu merasa diterima, memahami, dan dapat mengaktualisasi diri mereka sendiri. Pendekatan humanistik menekankan konsep aktualisasi diri, di mana individu didorong untuk mencapai potensi maksimalnya. Proses belajar dipandang sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan pencarian makna hidup. Selain itu, teori humanistik menyoroti pentingnya motivasi intrinsik, di mana motivasi berasal dari keinginan internal individu untuk belajar dan berkembang. Dalam konteks ini, guru dianggap sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi mereka sendiri, bukan hanya sebagai penyampai informasi. Penerapan teori humanistik dapat ditemukan dalam